Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah sembari beriktikaf di rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana cara membebaskan Baitul Maqdis, dan kesemuanya itu diajarkan kepada para sahabatnya, sehingga kita tahu bagaimana cara mempersiapkan generasi kita untuk menjadi bagian dari pembebasan Baitul Maqdis. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar timbul rasa cinta di dalam diri kita untuk mengikuti sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak pada saat kita mengakui diri kita itu adalah sebagai umatnya, pada saat kita dibangkitkan, kita akan mencari sosok beliau dan akan mengklaim bahwa bahwasanya saya adalah umatmu wahai Nabi. Maka pada waktu itu orang-orang yang akan diakui sebagai umatnya, pengikutnya, akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW, dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Semoga jemaah yang berhadir pada pengajian ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW, dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, permasalahan Baitul Maqdis adalah permasalahan akidah. Dari mana kita dapat mengetahuinya? Karena kan ayat-ayat yang Allah turunkan tentang Baitul Maqdis itu diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ini merupakan pandangan penting yang harus mendapatkan posisi informasi ilmu pengetahuan yang benar. Berbicara tentang Baitul Maqdis itu adalah berbicara tentang akidah, di mana kalau seandainya kita melihat ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan menceritakan tentang Baitul Maqdis, semuanya itu diceritakan pada saat Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah. Bahkan Rasulullah SAW menghadap kiblat ke Baitul Maqdis jauh lebih lama daripada menghadap kiblat ke Ka'bah. Bayangkan, tahwilul qiblah itu baru terjadi di tahun 2 Hijriah. Setelah 2 tahun Nabi hijrah, baru ada perpindahan
kiblat, di mana ayatnya qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardah. Ini merupakan terjadi di tahun 2 Hijrah. Dengan kata lain, pada saat kita berbicara tentang Baitul Maqdis, tentang kiblat pertama umat Islam, Rasul menghadap ke Baitul Maqdis selama 14 tahun. Bayangkan, ini merupakan posisi terpenting bagi umat Islam. Umat Islam mempunyai sebuah kecenderungan, dan itu merupakan kiblatnya. Rasul diperintahkan untuk melakukan salat qiyamul lail di dalam surat Al-Muzammil, dan itu perintahnya harus menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Sehingga para ulama mengatakan posisi Baitul Maqdis itu merupakan markas, merupakan pusat tempat perjalanan para nabi semuanya. Semua para nabi mereka itu mempunyai rest area, mempunyai tempat persinggahan perjalanan di bumi dan perjalanan persinggahan ke langit. Tempatnya dinamakan dengan Baitul Maqdis. Dari mana kita ketahui? Di sana ada salah satu tempat di Baitul Maqdis itu tempat tambangnya burak. Para nabi yang melakukan perjalanan, mereka itu akan menambangkan buraknya di tempat tersebut. Maka perjalanan para nabi di atas muka bumi ini ada yang dinamakan dengan tempat peristirahatan mereka, ataupun markas tempat mereka beristirahat, yaitu Baitul Maqdis. Begitu juga setiap perjalanan para nabi, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Mi'raj ke langit, maka tempat persinggahannya itu adalah Baitul Maqdis. Dua ini merupakan alasan bagi kita untuk mengetahui kasus Baitul Maqdis itu adalah kasus akidah, i'tiqadi, yang harus kita imani, bukan hanya permasalahan tutorial, bukan hanya permasalahan geografis, bukan. Baitul Maqdis itu adalah i'tiqad kita. Dikarenakan apa? Di dalam hadis juga dikatakan bahwasanya dulu di situ pada saat Nabi melakukan Isra Mi'raj, beliau mengimami semua para nabi. Ada 120.000 para nabi yang diimami oleh Rasulullah SAW. Ini menandakan apa? Inilah yang dinamakan dengan konferensi para nabi pertama dan yang terakhir. Jangan kita pikir konferensi itu cuma kita yang ada. Konferensi internasional ini, konferensi internasional itu. Nabi juga melakukan mu'tamar, melakukan konferensi itu di Baitul Maqdis. Disitulah dikumpulkan semua para nabi dan diserahkan bendera perjuangan risalah agama Allah ini, agama Islam, kepada Nabi Muhammad untuk melanjutkan dakwah ini. Itu yang ketiga. Kenapa kita berbicara Baitul Maqdis? Dan ini adalah hal yang penting yang harus kita yakini. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, nanti di Baitul Maqdis itu ada sebuah distrik, ada sebuah kampung namanya Babul Lut. Babul Lut itu adalah tempat di mana Dajjal akan mati. Babul Lut, ya, nama sebuah, kalau kita terjemahkan, desa ataupun kabupaten. Disitulah Dajjal akan mati. Bagaimana proses mati Dajjal? Pada saat itu tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk melawan Dajjal. Jangan pernah bercita-cita untuk ketemu sama Dajjal, tidak akan pernah sanggup. Namun Dajjal begitu mencium aroma Nabi Isa, dia akan meleleh. Begitulah kejadian pentingnya Baitul Maqdis bagi umat Islam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, hal tersebut merupakan sebuah gambaran yang diungkapkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan
Allah memperjalankan, bukan Nabi Muhammad jalan sendiri. Ini beda pemahamannya. Kalau Nabi Muhammad jalan sendiri itu tidak akan pernah mungkin bisa melakukan perjalanannya. Tapi Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah. Saya sering memberikan perumpamaan pada saat saya berangkat dari desa saya di Kampung Tumpuk Tengah, tadi naik seekor semut di dalam mobil. Begitu sampai ke desa Lancang Garam, ketemu sama semut yang lain. Ditanya, dari mana bro? Dari Tumpuk Tengah. Apa dijawab sama semut yang ada di Lancang Garam? Ulok ke. Ya. Tak mungkin. Bagaimana mungkin kamu melakukan perjalanan dari Tumpuk Tengah ke Lancang Garam dalam hitungan 10 menit? Enggak akan mungkin. Kenapa? Logika sesama semut. Maka ini sangatlah mukjizatnya Al-Quran pada saat Allah mengatakan Allah lah yang melakukan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Perjalanan yang harus ditempuh oleh manusia secara normal itu adalah 15 hari pergi, 15 hari pulang. Maka 1 bulan baru akan sampai kembali ke Mekah. Tapi ini adalah perjalanan yang dibawa oleh Allah. Maka dalam 1 malam ataupun juzuk malam, maka Nabi Muhammad bisa kembali ke Mekah. Nah, alladzi barakna haulah, banyak di antara jamaah kita itu yang salah mengerti tentang Baitul Maqdis. Pemahaman Baitul Maqdis itu bukan seperti Masjid Baitur Rahman, hanya 1 masjid yang diberkahi, bukan seperti itu. Baitul Maqdis itu adalah kawasan yang suci. Luasnya itu adalah 14 km. Dan itu ada pintu gerbang. Pintu gerbang tersebut dipegang kuncinya oleh siapa? Oleh 2 adik kuasa negara. Siapa mereka? Selalu melakukan pertempuran antara Rum dan Persia. 2 negara adik kuasa inilah yang melakukan pertempuran sepanjang masa. Kenapa? Mereka mempunyai sebuah prinsip. Siapapun yang bisa menguasai Baitul Maqdis, maka mereka bisa menguasai dunia. Sama hari ini prinsip itu dimiliki oleh Israel. Israel menguasai Yerusalem. Bahasa mereka sekarang adalah Yerusalem. Atau tempatnya di Dhifah Gharbiyah, West Bank. Kalau kita menceritakan Palestina, Bapak Ibu, seperti meja ini dulu Palestina semuanya. Setelah terjadi tahun 1948, maka terjadilah pergusuran setiap hari umat Islam. Umat Islam, orang-orang Palestina itu dibuldoser, diusir, dibunuh. Sehingga apa? Mereka hanya menjadi 2 bagian. Ini bagian sebelah kiri saya, namanya Gaza, itu berbatasan dengan Laut Tengah. Dan ini berbatasan dengan Jordania dan Syria, ini namanya dengan West Bank. Hanya 2 titik ini yang menjadi masih bagian dari Palestina. Yang lain semua sudah dikuasai oleh Israel. Bayangkan, mereka mempunyai prinsip sebagaimana yang dimiliki prinsip oleh orang-orang Romawi dan Persia. Siapapun yang bisa menguasai Baitul Maqdis, maka mereka bisa menguasai dunia. Maka ini target orang-orang Yahudi. Sekarang negara mana yang tidak bisa dikuasai oleh Yahudi? Mesir. Mereka diberikan bantuan militer 1,5 juta US dollar 1 tahun. Israel itu mendapatkan bantuan militer 5,8 juta US dollar. Dari mana uang tersebut? Uang tersebutlah yang kita ceritakan selama ini, boykot, boykot, boykot. Jangan pernah marah pada saat kita menceritakan boykot. Ya. Apa yang bisa kita boykot, kita boykot. Yang tidak bisa, tetap kita pakai selama belum ada alternatif. Karena apa? Sumbangan PDRB dari semua franchise yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi tersebut, KFC, McDonald's, Starbucks, itu ratusan juta US dollar dalam 1 tahun diberikan kepada orang-orang Israel. Maka hari ini kalau seandainya kita masih mengkonsumsi produk-produk tersebut,
sama saja kita mengirimkan tank, bom, pesawat tempur ke saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Hanya Gaza, ya, secuil tempat yang belum bisa ditaklukkan oleh Israel. Kalau yang lain semua sudah dicucuk hidungnya. Negara-negara sekitarnya itu semua sudah dicucuk. Maka jangan pernah salahkan pemimpin negaranya. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah memberikan konsep pelajaran penaklukan Baitul Maqdis dengan konsep negara. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Pada saat Rasul melakukan Isra Mi'raj tersebut, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah mempelajari. Pada saat itu yang menguasai Baitul Maqdis itu adalah Romawi. Yang menjaga pintu kota suci itu adalah pastor-pastor dari Romawi. Mereka yang menguasai Baitul Maqdis. Rasul pada saat itu melakukan strategi. Ada 3 strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya itu adalah at-ta'lim, mengajarkan tentang kebenaran. Baitul Maqdis itu adalah prinsip akidah umat Islam. Hari ini, ya, Sabara itu nama medianya Yahudi. Mereka berhasil mencuci otak umat Islam. Kasus Baitul Maqdis itu adalah kasus Arab dan bukan Arab. Ini kehebatan mereka. Saya pernah mengatakan Sabara itu menghabiskan uang dalam 1 bulan kemarin aja. Itu 18 juta US dollar. 18 juta US dollar. Untuk siapa? Untuk siapapun yang mau membela terhadap penjajahan Israel. Kalau misalnya Bapak Ibu punya follower yang banyak, itu akan ditawarkan oleh Sabara, medianya Israel. Ditawarkan, mau buat postingan, kita harus menyampaikan kebenaran kepada dunia, bagaimana kejamnya teroris Hamas, dibilang seperti itu. Maka kalau Anda mau posting, saya akan berikan 5.000 US dollar dalam satu postingan. 5.000, 70 juta. Kalau orang tidak mempunyai prinsip agama, dia akan menerima. Ini merupakan ujian. Nah, pada saat itu Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya semuanya. Sehingga apa? Mereka semuanya mempunyai prinsip yang kokoh di dalam diri mereka dan mempunyai sebuah cita-cita yang kokoh. Apa cita-citanya? Untuk mengaktualisasi apa yang diinginkan oleh Rasulullah, membebaskan Baitul Maqdis. Itu adalah target. Setiap generasi mereka dititipkan pelajaran penting. Nah, tugasmu itu adalah menjadi bagian untuk pembebasan Baitul Maqdis. Tidak pernah dibebankan kepada generasinya untuk menjadi harus bekerja di sini, harus mempunyai pendapatan sekian. Bukan itu kegalauannya. Kegalauan generasi Islam pada saat itu adalah bagaimana mereka menjadi bagian dalam pembebasan Baitul Maqdis. Ini informasi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Rasul tidak mempersiapkan pasukan yang besar. Pasukan militer itu bukan target kita. Boleh nanti dilihat. Pada saat itu Rom mempunyai pasukan 20.000. Umat Islam itu sekitar 7.000-an. Tidak ada apa-apanya. Dari segi jumlah, ya, dari segi jumlah itu tidak ada apa-apanya. Sama halnya hari ini jumlah orang-orang yang memperjuangkan Baitul Maqdis, Hamas, itu jumlahnya tidak seramai tentara Israel. Tapi mereka mempunyai spirit, mempunyai semangat jihad di jalan Allah. Bagaimana semangatnya? Mereka pada saat berjuang bisa melawan Israel, maka mereka akan mati syahid. Ini yang benar mati syahid. Bukan mati syahid pada saat bawa bom pergi ke mall, meledakkan mall. Bukan itu mati syahid. Itu konyol. Kalau ini jelas. Coba lihat di media sosial. Apa yang dilakukan oleh tentara Hamas? Lari dia dengan baju training, baju kaos, lari dia bawa bom, ditempelnya di tank. Kok bisa nggak nampak? Itulah kuasa Allah. Kuasa Allah untuk memberikan perlindungan kepada mujahidin fi sabilillah. Maka titipkan doa kita Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Setiap kita sujud, minta kepada Allah supaya mereka diberikan kekuatan. Agar apa? Agar mereka bisa meneruskan, mempertahankan Baitul Maqdis ini.
Jadi banyak orang yang salah pengertian tentang kalau seandainya Baitul Maqdis itu dikuasai oleh orang Yahudi, maka kiamatlah dunia. Itu salah. Kiamat, cerita tentang kiamat, pohon gharqad, mana batu-batuan, mereka akan berteriak semuanya, ya mukmin, wahai mukmin, kemarilah engkau, di belakangku ini ada orang Yahudi. Itu ceritanya kapan? Nanti itu sewaktu terjadi sudah kiamat, bukan sekarang. Sekarang itu adalah posisi di mana di dalam surat Al-Isra Allah menjelaskan Baitul Maqdis akan dikuasai oleh umat Islam. Dari mana kita tahu? Mari sama-sama kita lihat. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan Allah tetapkan Bani Israel itu melakukan kerusakan di atas muka bumi itu 2 kali. Kali pertama para mufassirin itu berbeda pendapat kapan terjadi kerusakan. Tapi kalau saya membaca kasus Israel, saya alhamdulillah pernah terregister sebagai mahasiswa S2 Siasat Syariah di Al-Azhar Kairo dan mengambil takhasus tentang Bani Israel, tentang Yahudi. Saya pelajari betul tentang kasus Yahudi ini. Apa yang terjadi? Kerusakan mereka itu semua di setiap generasi dan lintas masa mereka selalu melakukan kerusakan. Kapanpun, nanti boleh dilihat 1000 tahun mereka itu diusir, bahkan ribuan tahun sebelum Masehi mereka sudah diusir dari manapun dimanapun, ya, dari manapun dan dimanapun. Diusir di Mesir oleh Fir'aun, ya, tersesat di Padang Tih di Sinai. Setelah itu tidak berani masuk ke Ardul Muqaddasah, tanah yang dijanjikan. Dan puncaknya mereka itu pada saat kita melihat dibantai sekitar 3 juta jiwa oleh Hitler. Dan Hitler sengaja menyimpan mereka. Kenapa tidak dibunuh semuanya? Agar kalian tahu bagaimana kerusakan yang diakibatkan oleh mereka. Menjadi contoh bagi kita. Kalau ada mereka, itu pasti merusak. Kerusakannya apa? Atufsiduna fil ardi marratain. Mereka akan membuat kerusakan di atas muka bumi dalam 2 kali. Kali kedua inilah yang paling parah. Kali kedua ini paling parah. Mulai dari perubahan sistem mata uang. Dulunya tidak ada mata uang kertas, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Mereka yang membuat sistem mata uang kertas. Dulunya tidak ada perbankan, sistem ribawi. Maka mereka menciptakan sistem perbankan ribawi. Semua transaksi bisnis, prostitusi, khamar, dan judi itu merupakan semuanya dikendali oleh orang-orang Yahudi. Kerusakan. Mereka dimanapun berada akan melakukan kerusakan. Dan kerusakan ini berdampak kepada kita. Hari ini kenapa selalu kita mengalami inflasi? Dikarenakan ada lembaga yang memberikan hutang secara ribawi kepada semua negara. Namanya IMF. Siapapun yang tidak bergabung dengan IMF, maka mereka akan kolaps. Bayangkan, siapa yang mengendali ini? Semua itu adalah Yahudi. Mereka melakukan kerusakan dimanapun mereka berada. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا. Maka bagaimana cara kita bisa menaklukkan Baitul Maqdis? Maka Allah akan mengirim kepada mereka ibadan lana. Ini kuncinya Bapak Ibu jemaah yang rahmatullah. Siapa mereka? Hamba-hamba yang mengabdikan diri mereka secara totalitas kepada Allah. Lihat bagaimana ketegaran keimanan orang-orang di Gaza, di Palestina. Dibunuh. Mereka lagi di dalam rumah, anak perempuannya diperkosa di dalam rumah. Diperkosa, ayahnya diambil, diculik. Tapi mereka tegar menghadapi itu. Mereka semuanya tegar dalam menghadapi tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah ditanamkan keimanan yang sangat kuat. Inilah kunci sukses orang-orang yang akan menaklukkan Baitul Maqdis. Ibadan lana. Hamba-hamba yang mengabdikan dirinya secara totalitas. Kita melihat di media sosial, mereka itu pada saat rumah mereka hilang, mereka tidak mau mengungsi meninggalkan tanah itu. Dengan reruntuhan, menjemur pakaiannya, masih bisa tertawa. Kenapa? Tidak ada orang yang bisa bertahan seperti itu kalau seandainya dia tidak mempunyai keimanan kepada Allah.
pungo, ya. Orang pasti akan gila kalau seandainya sudah dihantam dari semua lini. Puluhan ribu ton hari ini bom itu sudah jatuh ke Gaza, tapi orangnya masih ada. Coba bayangkan. Kalau imannya nggak kuat, dia akan lari, akan tinggalkan. Tapi mereka tidak, mereka menunggu bahwasanya inilah janji Allah. Mereka akan mempersiapkan generasi-generasi terbaik yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, thumma radadna lakum karratan alaihim, dan kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Ini janji Allah. Kapan? Bukan hari akhirat. Sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini harus kita pahami. Kita bisa mengalahkan Yahudi itu hari ini. Dari mana kita tahu? Janji Allah. Jadi jangan salah dipahami, itu nanti waktu sudah kiamat. Perlele cerita, jika terus Nabi Isa. Nabi Isa sudah datang, itu sudah jelas, sudah pasti. Tapi ayat ini berlaku kapan? Sekarang. Allah sendiri mengatakan, "Tsumma radadna lakum karratan 'alaihim wa amdatnakum bi amwalin wa banin." Ya. Maka kami bantu kamu dengan harta kekayaan. Ya. Wa banin, dan keturunan. Waja'alnakum aktsara nafira, maka kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Ini yang saya katakan tadi. Rahim wanita di Palestina, di Gaza khususnya, itu spektakuler. Kenapa? Karena bisa melahirkan generasi tanpa putus. Beda sama, mohon maaf, beda sama generasi wanita kita. Paling banyak berapa keturunannya? 2. Ini bapak-bapak jangan semangat, pergi ke Gaza mau punya keturunan tambah, ya. Di sana ibu-ibu itu bisa punya anak 10, Pak. Bisa punya anak 10. Dari mana? Janji Allah. Allah sendiri mengatakan. Dari mana kita tahu? Wa amdatnakum bi amwalin wa banin. Amwalnya dari mana? Hartanya dari mana? Dari donasi kita. Maka jangan pernah mengatakan hantro. Jangan pernah katakan seperti itu. Kita tahap pertama, Baitur Rahman membuka donasi, alhamdulillah terkumpul 80 juta. Ini bukan untuk bangga-banggaan, enggak ada apa-apanya 80 juta itu, Pak. Mereka hilang ayah, mereka hilang istri, mereka hilang anak, enggak ada apa-apanya 80 juta. Tahap kedua kita sudah buka juga. Dan ini tahap ketiga. Berapapun kemampuan yang kita miliki hari ini, kirimkan donasi, sebagaimana mewujudkan bentuk keberadaan kita, berada di posisi yang mana kita hari ini. Berada bersama orang Yahudi atau bersama saudara-saudara kita yang sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, wa amdatnakum bi amwalin wa banin. Allah tambahkan kepada mereka harta kekayaan dan anak-anak keturunan. Ini janjinya sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang mereka tidak pernah habis generasinya, populasinya paling banyak di sana. Kalau Bapak Ibu pernah pergi masuk ke Gaza itu ramai sekali, penuh manusianya. Nggak tahu kita di mana orangnya, dari mana mereka. Itulah yang Allah janjikan, dan mereka akan membuktikan janji Allah tersebut. Mereka adalah orang yang diibaratkan di dalam Al-Quran ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirah, dan apabila telah datang janji yang terakhir, liyasu'u wujuhakum. Ini yang harus kita pahami bersama. Janji yang terakhir itu adalah bagaimana kita membuat buruk citra orang-orang Yahudi. Ini perintah Allah, bukan perintah Ustadz Damanhur. Perintah Allah, liyasu'u wujuhakum. Agar apa? Agar kita membuat buruk citra orang-orang Yahudi. Dulu pada saat kita posting tentang Yahudi, itu nggak ada yang mau percaya. Dulu kalau kita cerita tentang Yahudi, nggak ada yang mau percaya. Hari ini berkat media sosial yang mereka ciptakan, maka kita gunakan media sosial itu adalah sebagai senjata makan tuan. Saya dulu suka menonton film. Salah satu film yang saya nonton itu adalah Enemy of State. Enemy of State itu diperankan oleh Will Smith. Dia itu diboron oleh CIA. Dikarenakan apa? Ada sesuatu yang rahasia yang dia simpan, sehingga dipasang semuanya peralatan untuk membunuh dia. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia gunakan semua alat senjata musuh itu,
digunakan balik untuk menyerang musuhnya. Hari ini mereka yang buat, tapi gunakan peralatan ini untuk menyerang mereka kembali. Caranya bagaimana? Posting tentang kejahatan mereka. Agar apa? Agar dunia terbuka matanya. Liyasu'u wujuhah. Agar mereka, citra mereka itu buruk di mata dunia. Karena ini adalah perintah Allah. Viralkan, ya. Kalau tidak viral, maka kita tidak akan pernah bisa menggolkan sebuah berita tersebut. Maka tugas kita hari ini adalah viralkan. Tapi sebelum diviralkan, dicek dulu, ya, jangan asal share. Nanti nggak tahunya entah apa-apa sudah di-share. Judul di luar bagus sekali, begitu video di dalamnya sudah lain, ya. Maka dicek dulu setiap kekejaman yang dilakukan oleh Israel, maka viralkan. Dan mereka mempunyai teknologi. Kalau kita menulis Israel, itu langsung di take down, pasti di take down. Kalau kita hashtagnya seperti itu tidak akan pernah terbaca, karena mereka mempunyai logaritma yang bisa mendeteksi seperti itu. Maka buatlah trik-trik agar agar tidak dihapus oleh mereka setiap berita postingan yang kita buat. Liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wal yutabbiru ma 'alau tatbira. Sehingga apa? Sehingga kita bisa masuk ke dalam Masjidil Haram sebagaimana pertama sekali. Hal yang menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat Umar mengambil kunci kota suci tersebut, Umar berjalan kaki. Coba bayangkan, Khalifah, Amirul Mukminin, Presiden, berjalan dari Madinah ke Baitul Maqdis jalan kaki. Ada enggak kira-kira hari ini pejabat negara yang jalan kaki pergi naik SPPD, ambil SPPD? Enggak ada, kecuali Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada saat itu Amr bin As ingin mengambil kunci Baitul Maqdis. Maka pastor yang menjaga Baitul Maqdis mengatakan, bukan Anda yang akan mengambil kunci Baitul Maqdis ini, karena di dalam kitab suci kami, orang yang mengambil itu bukan Anda ciri-cirinya. Maka apa yang terjadi? Pada saat itu Amr bin As mengirimkan surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, orang yang akan mengambil kunci Baitul Maqdis itu adalah Anda, bukan kami. Maka Umar berangkat dari Madinah ke Baitul Maqdis naik keledai. Naik apa? Keledai. Satu keledai itu dinaiki oleh 2 orang. Setelah 1 kilo Umar berjalan kaki, maka tukaran, naik Umar ke atas, pengawalnya jalan di bawah 1 kilo. Tukaran seperti itu. Sampai dengan Umar masuk ke Baitul Maqdis, Umar sedang memegang kendaraannya dan pengawalnya berada di atas. Maka pada saat itu pastor tersebut mengatakan, inilah orang yang akan menerima kunci Baitul Maqdis sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab kami. Itu rahasianya. Baitul Maqdis itu tidak akan pernah bisa kita taklukkan kalau seandainya kita hidup dalam keadaan kemewahan, kelebihan yang kita miliki hari ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, bagikan kepada saudara-saudara kita yang berada di sana. Sumbangkan, karena itu adalah perjuangan mereka sungguh luar biasa mempertahankan rumah suci tersebut, tanah suci tersebut. Luar biasa perjuangan. Ada di antara teman-teman itu Allah berikan kemudahan kepadanya. Kalau misalnya terjadi kejadian seperti ini, salah satu pengusaha di Mesir, dia kirim bantuan itu miliaran rupiah sendiri dia kirim. Kenapa? Karena dari nafak tersebut, kalau misalnya kita pergi dari Rafah, itu ada terowongan-terowongan rahasia, itu bisa masuk mobil di dalam terowongan untuk mengantarkan bantuan. Dan luas terowongan itu, panjang terowongan itu 500 km Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam bumi Palestina itu sengaja Allah buat uruk-uruk, sengaja Allah buat terowongan. Agar apa? Karena Allah sudah tahu kita nggak akan bisa, orang muslim tidak akan bisa menyerang dari atas. Maka dibuat terowongan dari bawah. 500 kilo panjangnya terowongan di dalam Baitul Maqdis, di dalam bawah tanah Palestina tersebut. Bayangkan,
bisa masuk mobil Mercy di dalam terowongan tersebut. Siapa yang buat itu? Kalau bukan desain dari Allah. Dan berulang kali pada saat saya berada di Mesir itu mendengarkan setiap tahun itu ada penyerangan dari Israel ke Gaza. Mereka mencoba untuk menyerang terowongan tersebut, enggak tembus. Coba bayangkan, Allah ciptakan semua perangkat alamnya itu menjadi tentara Allah. Canggih peralatan militer Amerika, tapi mereka tidak bisa menembusi terowongan tersebut dengan bom-bom yang mereka miliki. Maka ini merupakan salah satu cita kita, yaitu liyadkhulul masjidal kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tatbira. Dikarenakan musuh-musuh kita, ya, mereka itu telah mereka itu telah kelewat batas dalam segala hal. Lihat hari ini anak-anak saudara-saudara kita yang di Palestina, anak bayi, ada yang hilang setengah badannya. Mereka datang ke rumah sakit, alasannya apa? Ada terowongan di bawah, ada bunker, tempat persembunyian orang Hamas di bawah terowongan. Setelah dihancurkan rumah sakit Asy-Syifa, mereka mengatakan rupanya tidak ada di sini, adanya di daerah Gaza Selatan. Itu hanya alasan. Maka saya sering mengatakan, jangan pernah buat janji sama Yahudi. Kenapa? Sekelas Rasul saja mereka khianati, sekelas Rasulullah mereka ingkari janji, apalagi kita. Jadi kalau kita berjanji sama mereka, siap-siap kita itu akan dibohongi, siap-siap kita itu akan ditinggalkan oleh mereka. Maka ini yang harus kita tanamkan kepada generasi kita semuanya. Musuh kita itu Yahudi, musuh kita itu adalah Nasrani. Bukan umat Islam yang sama-sama pergi ke masjid ini, bukan umat Islam yang sama-sama mempunyai Allahnya satu, bukan umat Islam yang mengakui tentang Nabi Muhammad. Bukan itu musuh kita. Maka saya merasa miris pada saat ada jamaah, kalau seandainya bukan satu ustadz pengajian, dia nggak mau pun dia salam. Aneh, kok bisa umat Islam mempunyai pemahaman seperti itu? Apa yang diajarkan oleh ustadz? Kenapa dia tidak mau menegur sapa sesama saudaranya umat Islam? Padahal sudah sangat jelas dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya musuh kita itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena kalau ahli kitab, mereka nggak akan pernah memusuhi. Saya punya salah seorang teman di Inggris, nenek-nenek tua, nenek. Pada saat cerita-cerita tentang Islam, begitu saya sebut nama Nabi Muhammad, apa dia bilang? Don't say that name. Jangan sebutkan nama itu. Kenapa saya tanya? Dia langsung berkaca matanya berbinar-binar. Enggak tahu, saya sedih begitu mendengar nama itu. Dia orang yang paling baik, dia orang seperti ini. Itulah, tapi dia belum beriman. Tapi begitu kita sebut nama Nabi Muhammad hari ini, maka dia langsung sedih, langsung dia matanya berkaca-kaca seperti itu. Hari ini pada saat kita disebutkan nama Nabi Muhammad, ada enggak getaran yang ada di dalam jiwa kita, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad? Apa yang harus kita sampaikan nanti kepada Nabi Muhammad pada saat nanti dibangkitkan? Apa bentuk perjuangan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Harus apa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad? Wahai Rasulullah, dulu pada saat saudara-saudara kami dibombardir di Gaza, saya tidak melakukan apapun. Apakah itu yang akan kita ceritakan kepada Nabi Muhammad? Maka persiapkanlah kalau seandainya nanti itu ditanyakan oleh Nabi Muhammad, maka kita ada sesuatu yang memang kita sampaikan kepada Rasulullah. Kita sampaikan bahwasanya kita selalu menitipkan doa kepada saudara kita yang berada di Gaza. Sampaikan kebenaran tentang di Gaza kepada semua generasi kita. Itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang saleh. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan itu semuanya hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Semoga beberapa ayat ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.